pada masa kesulitan. Bukankah maksudnya agar Allah menghilangkan kesempitan dari mereka dan melapangkan kehidupan dunia mereka? Lalu bagaimana mungkin menginginkan kenikmatan dunia melalui amalan akhirat? Nah, ini beberapa orang-orang sing boten semerap. Lah iki pencuwakian gawe golek dunia iki apa? Nah, ini bener-bener dijawab nih. Terus Fa'ajaba bi'anna muradahum ay yarzuqahumullahu qana'atan aw kuntan yakunu lahum 'uddatan ala ibadati wa quwwatan ala durusil ilmi wa hadha min iradatil khair lad dunya. Beliau menjawab, sesungguhnya yang mereka maksud adalah agar Allah menganugerahkan kepada mereka sifat qanaah atau merasa cukup atau rezeki sekadar kebutuhan yang dapat menjadi bekal untuk beribadah kepadanya dan kekuatan dalam menuntut ilmu. Ini termasuk keinginan kepada kebaikan, bukan kepada dunia semata. nah, ini jadi kita pencuwakian ini tujuannya gitu. Dan supaya dikai sifat qanaah, merasa cukup. Jika rezeki sing kuat nglakoni ibadah, kangge nglakoni ibadah, kangge nglakoni kangge nuntut ilmu. Boten golek dunya sing gawe ageng-agengan, gawe sombong-sombongan tafakur menika. Ya napa-napa bangun masjid ya butuh boto, ya butuh semen, butuh besi gitu. Nah, dari tujuannya dari segala tujuan ini Allah kali Gusti Kanjeng Nabi, Allah Rasul. Nggih. Wa qira'atu hadhihi surah inda syiddah fi amri rizqi waradat bil akhbar al-ma'thur hadis salaf hatta mutibah Mas'udin fi amri waladin idlam yatruk lahum dinaron fa qala khalaqtu lahum surah al-waqi'ah. Membaca surah ini ketika mengalami kesulitan dalam urusan rezeki memang telah diriwayatkan dalam berbagai asar dari para salaf. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud pernah ditegur karena tidak meninggalkan harta dinar untuk anak-anaknya. Maka beliau berkata, aku telah meninggalkan untuk mereka surah Al-Waqi'ah. Nggih, terus sedaya niki hampir sedaya riwayat ini nggih Gusti Abdullah bin Mas'ud menika. Abdullah bin Mas'ud sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi. Termasuk Abdullah bin Mas'ud niki luar biasa. Beliau menika wong-wonge cilik cuma kawan dari luar biasa. Terus wonten ngeten. Nabi Musa, musuh Nabi Musa niki sinten? Fir'aun. Fir'aun wonten sing ngomongno jenenge iki ututan dua. Fir'aun Nabi Musa. Lah Fir'aun umat niki sinten? Abu Jahal. Jadi benar niku duwe Fir'aun dhewe-dhewe. Lah Fir'aun yang umat iki Abu Jahal. Lah Abu Jahal iki sing napa sing menebas lehernya niki Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa nih Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu wa arda. Nggih. 3. Tata cara riyadhah membaca surah Al-Waqi'ah dan keutamaannya. Babul hadits riwayat fi fadhail surah Al-Waqi'ah wa yaqwa sahabi lazil azab. Hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Waqi'ah dan penjelasan nasihatnya dalam mendapatkan rezeki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surah Al-Waqi'ah kulla lailah lam tusibhu fa'atun abadan." Qala Sa'dul Muqti wa hadits sahih wa fi hadits akhar man dawama ala surah Al-Waqi'ah lam yadhkir abadan. Wa akhrajal Firdaus an Fatimah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qari'ul hadits wa idza waqa'a war-rahman yud'a fi malakutis samawati wal ardi sakinal firdaus kada fil jami'is saghir. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam maka ia tidak tertimpa kemiskinan selamanya. Saat Al-Mufti berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa terus-menerus membaca surah Al-Waqi'ah maka ia tidak akan menjadi miskin selamanya. Al-Firdaus meriwayatkan dari Fatimah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang membaca surah Al-Hadid, surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman akan dipanggil di alam kerajaan langit dan bumi sebagai penghuni surga Firdaus. Demikian disebutkan dalam kitab Jami' As-Sahih.
Wa akhraja Abu Ubaid wal Harith wa Abu Ya'la wa Ibnu Murdawayh wal Baihaqi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala suratul waqi'ah kulla lailah lam tusibu faqra wa suratul waqi'ah suratul inan faqra'uha wa 'allimuha awladakum. Diriwayatkan pula oleh Abu Ubaid Al-Harith, Abu Ya'la Ibnu Mardawayh dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam maka ia tidak akan terlibat kemiskinan. Surah Al-Waqi'ah disebut surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Fa in kunta iradatu mata'id dunya bi'an akhirah la tasihhu. Jika ada yang berkata mengharapkan kenikmatan dunia dengan amal akhirat itu tidak benar, untuk muraduhum ayyarzuqahumullahu ta'ala qana'atan aw qutan yakun lahum muddatan ala ibadatillahi ta'ala wa quwwatan ala tarsyidih. Jika ada yang berkata mengharapkan kenikmatan dunia dan amal akhirat, surah Al-Waqi'ah disebut surah. Jika ada yang berkata mengharapkan kenikmatan dunia dengan amal akhirat, itu tidak benar. Maka dijawab yang dimaksud adalah agar Allah beri mereka rasa cukup atau qanaah atau rezeki yang mencukupi sehingga dapat menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah dan kekuatan untuk menuntut ilmu. Hal ini termasuk niat kebaikan, bukan mencari dunia semata, sehingga tidak termasuk dunia. وقال الإمام الشافعي لا بد للعالم من مال وجاه حتى لا يذل لأحد ولا يحتاج إلى أحد. Imam As-Syafi'i berkata, seorang alim perlu memiliki harta dan kedudukan agar ia tidak terhina di hadapan orang lain dan tidak bergantung kepada siapapun. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini termasuk imam qiraah ini, maksudnya qiraah Quran kan dengan 7 huruf, bahasan terkait pembacaan Al-Quran, qiraat asal yang jauh nih. Mesti ini wong alim ini cecah gak ada neutral. Karena apa? Supaya tidak terhina dan tidak bergantung kepada siapapun. Jadi garis besar ini tidak bergantung kepada siapapun. Gila duwe, alhamdulillah. Lek misalnya memang ditakdir di bulan duwe, awak duwe itu sakit tidak bergantung kepada siapapun. Maksudnya bukan gampang jalu-jalu ini. وعن هلال بن يساف عن مسعود قال من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة وأهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. Diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf dari Mas'ud yang berkata, barang siapa ingin mengetahui berita orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, berita penghuni surga dan penghuni neraka, berita dunia dan berita akhirat, maka hendaklah ia membaca surah Al-Waqi'ah. Demikian disebut dalam kitab Ruh Al-Bayan. Wa khasatu idza ra'at man qara'a surah Al-Waqi'ah 40 yawman kulla yawmin yaqra'uha 40 marrah wa la takunu al-ayyam mutawaliyah la yaqdiru an qira'atiha fa inna Allah ta'ala yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'abin. Di antara khasiat surah Al-Waqi'ah, barang siapa yang baca surah Al-Waqi'ah selama 40 hari, setiap hari 40 kali, dan hari-harinya berturut-turut tanpa terputus, maka Allah akan memberinya rezeki yang luas tanpa kesulitan. Nah, jadi kitab namanya dikumpulin Allah Khazinatul Asrar, tirakatan Waqi'ah 40 hari ini marja ini kita Khazinatul Asrar. Dibaca ping 40 dina ping 40. Biasa ini dari dino kan sae sedaya, tapi ono dino sing paling sae di bulan Ramadan. Jadi maca pas bulan Ramadan, misalnya panjenengan iki duwe azam
kepingin tirakat kados ngeten iki mlebu niku dan sabar niku. Sabar. Jadi pas Ramadan malam 27 pun 40 hari. Ngaten nggih. Amalan sing paling sae dilakoni nggih pas bulan Ramadan menika. Dilipat-lipatkan. Nggih. فينبغي لك أيها الواصل لهذه الفضيلة ألا تعلمها إلا لمستحقها فإن فيها اسم الله الأعظم المكنون. Namun sebaiknya orang yang mengetahui keutamaan ini tidak mengajarkannya kecuali kepada orang yang layak, karena di dalamnya terdapat rahasia nama Allah yang Maha Agung yang tersembunyi. Nah, ini jauh personel menulis kitab Hazinul Asr. Mesti ini ngomong sing biasa-biasa, orang yang tidak layak, yo wis gak usah dikandani. Iki gawe wong sing layak ae. Kranten mriki iki wonten Ismul A'dzam. Ismul A'dzam iki didhawaken para ulama, Ismul A'dzam iki lek ana lek diwaca dan iki mantep atine hadir. Niki akeh diijabahi. Mesti diijabahi. Ismullahil A'dzam. Nggih. وكذا يرعنها بعد صلاة العصر 14 مرة مجرد مشهور. Demikian pula membaca surah Al-Waqi'ah 14 kali setelah sholat asar merupakan amalan yang teruji dan terkenal. Nah, ini termasuk ini guru-guru yang ijazah ini asar itu juga sudah 14. Nah, jadi sampun maos biasa ini songo rutinan terus sampun maos ping 40 hari-hari ini menawi kuat di 14 ini asar. Untuk waduh 14 ini kakek Gus. Kemudian menawi ijazah ini pokok sedina maca Waqi'ah saja subuh niku. Dari Gusti Kanjeng Nabi iki lailatan man qara surat Al-Waqi'ah kula lailatin saben dalu. Jadi kalimat ini saben dalu. Disebut kata-kata setunggal maos Waqi'ah niki. Jadi ini pangeran sah-sah mawon. Sampai untuk keterangan niku pun sandal pedhot lek dalem pangeran iki sae. Uyah sing di dapur entek njaluk dadi pangeran. Nek uyah entek ning dapur terus ditulis keluarga miskin kan ya yo nopo. Jadi dan pangeran insyaallah dan pangeran mesti dijabahi. Lek dikek nonton kita, dikek nonton anake, lek ning anake dan bojone. Termasuk kula ngene iki kan yo gak lapo-lapo wis ono sembarang kali. Kan niki amale sesepuhe, amale abahe, amale kira tak tirakat. Ya niki donga niku mesti dijabah. Donga niku mesti dijabah. Kita boten usah khawatir kok jalune pangeran entah niku dikekno sak mangkin to dikekno anak putu. Mesti nopo dijabah. Boten usah khawatir. اعلم أن لهذه السورة سرا عظيما وخاصية عجيبة في ذات الغنى ونفي الفقر. Ketahuilah bahwa surah ini memiliki rahasia yang sangat besar dan khasiat yang menakjubkan dalam memperoleh kekayaan dan menolak kemiskinan.